Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Peserta didik kelas 5 SD Negeri 4 Metro Timur yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Ya, pada kesempatan kali ini masih dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insyaallah kita akan mulai pembelajaran pertama ya. Materi kita yang pertama, Quran Surah At-Tin ya, atau dalam terjemahannya disebut dengan istilah buah tin, yaitu surat ke-95 terdiri dari 8 ayat. Disebut sebagai golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena surat tersebut turun di kota Mekah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Poin-poin yang akan kita pelajari di materi surah At-Tin ini, yang pertama adalah membaca surah At-Tin, yang kedua tajwid di surah At-Tin. Kemarin sudah Bapak share materi tentang tajwid dan itu diperuntukkan untuk ini ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami surah At-Tin, dan yang terakhir adalah menghafal surah At-Tin. Membaca surah At-Tin dimulai dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturis sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian di ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Contoh tajwid di surah At-Tin. Baik, ada beberapa contoh tajwid yang Bapak tampilkan di sini yang kemarin kalian sudah belajar tentang tajwid. Yang pertama adalah alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah itu salah satu hurufnya adalah ta, yaitu setelah alif lam ada huruf ta. Ciri alif lam samsiyah adalah biasanya setelah huruf alif lam itu huruf setelahnya ada tasdidnya. Ya, di sini taknya ada tasdidnya. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Jadi dibacanya wattin. Ya, alif lamnya tidak terbaca. Kemudian contoh yang kedua adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah juga ada di surat ini, yaitu wahadzal baladil. Ya, di kata alif lam kemudian ada huruf ba. Alif lam bertemu dengan huruf ba disebut dengan alif lam qamariyah. Ya, cirinya di alif lam qamariyah itu alif lamnya biasanya di huruf lamnya dia ada sukunnya, jadi dia terbaca. Wahadzal, ya, dia terbaca walaupun dia mati. Kemudian idhar safawi. Huruf idhar safawi itu hurufnya selain mim dan ba ya. Ketika ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, pada kasus ini ada mim mati bertemu dengan huruf alif. Nah, mim mati bertemu dengan huruf alif disebut dengan izhar safawi. Izhar safawi itu cara membacanya jelas ya. Misalnya contoh walahum falahum ajr ya. Falahum ajrun ghairu mamnun ya. Jadi falahum ajr itu dinamakan izhar safawi. Kemudian berikutnya ajrun ghair ya. Yang hukum yang kedua di tajwid selain mim mati ada nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Kalau ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ghain, maka itu dibaca idhar. Karena idhar hakiki itu hurufnya ada alif,
ha, kho, ain, ghain, ha. Ya, dan dibaca jelas. Jadi cara membacanya adalah ajrun ghair. Nggak boleh dengung ya, nggak boleh ajrun ghair gitu, nggak boleh. Tapi harus dibaca jelas. Ajrun ghair. Kemudian yang ketiga, idhar safawi juga, tapi di kalimat yang lain. Mamnun, di kata yang lain, mohon maaf ya. Di kata yang lain, mamnun, ajrun ghairu mamnun. Jadi nggak pakai dengung itu ya, nggak terasa ke hidung getarnya. Mamnun, ya. Jadi mem mati bertemu dengan huruf nun. Kemudian contoh yang terakhir, contoh tajwid yang terakhir adalah hunnah. Ya, hunnah itu artinya dengung. Dengung itu sampai terasa di hidung getarnya ya. Jadi gimana supaya mendapatkan gunnah? Ditahan 2 harokat bacanya. Ya, misalnya summa, ya, summa. Jadi ada mim bertasdid itu gunnah ya. Juga seperti misalnya contoh nun ditasdid juga gunnah. Memahami surah Atin, ya, nama-nama makhluk Allah yang Allah sebut dalam surah Atin. Kenapa Allah menyebut nama-nama makhluknya? Karena untuk bersumpah. Untuk bersumpah. Jadi Allah itu Khalik dan semua selain Allah itu disebut dengan makhluk. Jadi kaidahnya kalau Allah bersumpah, ya, kalau Allah bersumpah, maka Allah akan menyebut nama makhluknya. Jadi hukum yang timbul di setelahnya adalah apabila makhluk Allah bersumpah, baik itu jin, manusia, malaikat, nah, khususnya kita manusia ya, maka kita tidak boleh bersumpah menyebut nama makhluk Allah, tapi kita harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Maka kita kalau bersumpah harus mengucapkan demi Allah, ya, atau kita menggunakan bahasa Arab wallahi atau tallahi, ya. Jadi kita mengucapkan demi Allah, dan kita nggak boleh mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Harus hanya dengan satu kata, demi Allah, ya. Maka karena apa? Karena Allah sudah bersumpah atas nama makhluknya. Ya, misalnya ada berapa makhluk ini yang disebut oleh Allah? Ya, semua makhluk, semua selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Kalau Khalik atau Allah itu yang artinya menciptakan. Makhluk yang pertama disebut oleh Allah adalah buah tin. Apa itu buah tin? Buah tin adalah tumbuhan yang sangat bermanfaat. Selain buahnya yang sangat banyak manfaat, juga daunnya juga disebut sebagai beragam obat ya, atau memiliki khasiat yang sangat banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua adalah Allah menyebut nama zaitun, watin, wazaitun, ya, dan demi buah tin dan demi buah zaitun. Ya, Allah bersumpah pertama menggunakan 2 nama tumbuhan ini. Yang kedua adalah buah zaitun. Buah zaitun itu senada dengan buah tin. Banyak sekali manfaatnya. Bahkan kalau kalian bisa browser di internet, nah, kalian bisa menemukan betapa banyak sekali manfaat dari buah zaitun. Di antaranya yang familiar di kita adalah dijadikan minyak ya, dan minyaknya itu sangat berkhasiat bagi tubuh. Ketiga, Allah itu bersumpah atas nama Bukit Sinai, atau kita menyebutnya dengan Bukit Tursina. Ada apa dengan Bukit Tursina itu? Ternyata Bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Ya, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, ya, dan itu letaknya di Mesir. Kemudian yang tempat yang terakhir adalah kota Mekah. Kota Mekah itu makhluk? Ya, kota Mekah itu adalah makhluk, karena kota Mekah itu bagian dari bumi dan itu makhluk. Dan semua kaidahnya, semua selain Allah disebut dengan makhluk, walaupun makhluk itu hidup maupun mati. Ya. Kota Mekah kenapa disebut dalam Al-Quran surah Atin? Allah itu menegaskan bahwasanya Allah itu sangat memuliakan negeri Mekah. Kenapa? Karena di sanalah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, dan juga Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ka'bah itu dibangun pada masa Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail. Pada ayat 1-3 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk Allah yang telah Allah ciptakan, yaitu buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan negeri Mekah. Sebagaimana kita ketahui bahasanya semua yang Allah sebut dalam surah Atin ini memiliki kemuliaan.
ya. Kemudian di ayat yang keempat Allah menegaskan bahwasannya manusia merupakan ciptaan Allah yang paling baik bila dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Karena manusia itu selain diberi akal, juga diberi nafsu. Jadi kalau manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, maka insya Allah dia bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Insya Allah Ta'ala. Kemudian di ayat yang keempat Allah menegaskan bahwasanya jika manusia malah lebih memperturutkan hawa nafsunya untuk bermaksiat, maka apa yang terjadi? Maka kelak Allah akan tempatkan ia ke tempat yang paling rendah dan hina, yaitu neraka. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah memberikan kabar gembira bahwasannya balasan berupa pahala yang tidak akan pernah putus untuk mereka yang beriman, beramal soleh, dan berusaha menjauhi maksiat semasa dia hidup di dunia. Ya, jadi yang pertama konsekuensinya adalah harus beriman dulu. Ya, setelah beriman beramal soleh. Nggak boleh hanya mengatakan saya beriman, tapi nggak mau beramal soleh. Amal soleh bagi umat Islam yang pertama adalah sholat. Ya, karena sholat itu utama dan paling utama. Pertama dan paling utama, maaf ya. Pertama dan paling utama. Jika salatnya itu buruk, maka semua amal yang lain juga tidak akan dilihat oleh Allah. Tapi kalau salatnya itu baik, insya Allah amalan-amalan yang lain juga akan dilihat oleh Allah. Maka tidak boleh kalau kalian sudah balik, kalau kita ini meninggalkan salat itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Kemudian pada ayat ke-7 Allah itu memberikan pertanyaan kepada orang-orang kafir dan musyrik. Apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan hari pembalasan terhadap amal? Pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak tahu jawabannya ya. Ya, Allah itu Maha tahu. Bahkan yang ada dalam hati manusia Allah tahu. Bahkan apa yang akan terjadi kepada manusia 20 tahun lagi, 30 tahun lagi itu Allah sudah tahu, ya. Tetapi supaya apa Allah menanyakan hal ini? Supaya manusia itu berpikir, kenapa mereka itu masih saja bermaksiat? Padahal Allah sudah menetapkan bahwasanya kalau yang bermaksiat itu mendapatkan dosa, kalau banyak dosanya nanti dia di neraka, kalau dia beramal soleh dia akan mendapatkan pahala, kalau pahala itu nanti tempatnya di surga. Supaya manusia itu berpikir, ya. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah SWT itu memberikan pertanyaan, pernyataan ya sebenarnya, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Sebuah pertanyaan retoris yang semua sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ya, betul. Allah lah hakim yang paling adil, ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi seberat apapun amal kita, walaupun lebih ringan dari biji sawi, maka akan kita mendapatkan balasannya. Ya, banyak-banyak istighfar kita di hadapan Allah, semoga Allah mengampuni kita. Menghafal surah At-Tin. Ya, di bagian terakhir pada pembelajaran surah At-Tin ini kita akan mencoba untuk menghafal surah At-Tin, ya. Berniat bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan untuk menghafal. Kalian boleh menggunakan nada yang Bapak berikan atau boleh menggunakan murotal atau nada murotal yang kalian inginkan. Ya, kita ambil contoh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa thuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kalian baca berulang-ulang surat ini, insya Allah suatu saat ketika kita masuk atau bertatap muka, Bapak akan cross check hafalan kalian tentang surat ini sama artinya ya. Sebagai penutup untuk penyampaian materi pada surat ini ya, dimana kita bisa mengambil
beberapa pelajaran di antara perilaku yang menunjukkan isi kandungan surah At-Tin yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah rajin belajar. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, maka kita nggak boleh malas belajar. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka semangat belajar itu wajib kita lakukan. Apalagi belajar agama. Ya, belajar agama itu sangat fardu ain ya, sangat-sangat ditekankan. Kenapa? Karena agama itu adalah merupakan tanggung jawab kita untuk di akhirat. Yang kedua, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mungkin untuk saat ini yang paling tepat untuk kita lakukan adalah selain berbuat baik kepada orang tua adalah mendoakan orang tua. Sebagaimana kita pahami bahwasanya doa yang paling utama misalnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita ketika kita sujud. Doakan orang tua kita kapanpun kita berdoa. Ya, kapanpun kita berdoa, sisipkan doa untuk kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah gemar bersuci, ya. At-tahuru satrul iman. Itu hadis yang sahih ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan anadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ulama mengatakan itu hadisnya dhaif walaupun maknanya itu benar. Hadisnya derajatnya lemah walaupun maknanya itu benar. Yang benar atau yang sahih yang berasal dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah at-tahuru satrul iman. Bersuci itu merupakan bagian dari iman, ya. Jadi jangan bosan untuk bersuci. Insya Allah dengan rajin kita bersuci, dengan rajin kita menjaga kebersihan, kita bisa Allah melindungi kita dari virus corona insyaallah taala. Kemudian yang terakhir adalah senang berbagi. Kita hendaknya melihat sesama kita. Kalau kita punya makanan, berbagi kepada saudara kita. Kita punya kebahagiaan, kita bagi dengan saudara kita, ya. Supaya apa? Supaya kebahagiaan itu bukan hanya milik kita, tapi untuk orang-orang sekitar kita. Demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk Pak Warno pribadi, dan untuk kalian semua pada umumnya. Dari Bapak akhiri, kalau ada kesalahan dalam Bapak menyampaikan atau terlalu cepat omongan Bapak minta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.